Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Griffy Channel dan kali ini gue akan mereview salah satu keyboard yang masih baru banget di pasaran Indonesia dan menurut gue keyboard ini sangat luar biasa. Kenapa? Saksikan terus video ini sampai habis. Ya, seperti yang kalian ketahui pada video sebelumnya, gue udah men-unboxing keyboard ini dan perlu kalian ketahui, brand Neue Gear ini adalah brand yang baru banget di Indonesia. Ya, bener banget, dia adalah brand yang benar-benar baru di Indonesia dan udah bisa bikin keyboard yang almost perfect kayak Neue N1 ini. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Gue akan mulai membahas spesifikasi lengkap dari keyboard ini. Kalau kita lihat spesifikasi di boxnya, keyboard ini memiliki 68 keys yang semua keycaps-nya ini berbahan premium ABS serta memakai switch dari Gateron. Neue N1 memiliki 3 varian switch yaitu Gateron Blue, Gateron Red, serta Gateron Brown. Varian yang gue pilih saat ini adalah Gateron Brown. Oke, lanjut. Keyboard ini memiliki dimensi 310x100 x 38 mm dan memiliki baterai yang berkapasitas 1450 mAh yang bisa bertahan 73 jam tanpa RGB backlight dan 13,5 jam dengan RGB backlight dengan cahaya yang full ya. Nah, ini nih yang bikin keyboard ini bisa dibilang almost perfect. Kenapa? Karena dia memiliki 3 konektivitas, 1 konektivitas kabel atau wired dan 2 konektivitas wireless. Wirednya itu dia USB-A to USB Type-C, USB-A ke PC, USB Type-C ke keyboard tentunya ya. Lalu ada 2 lagi wireless, yang pertama dengan receiver 2.4 GHz serta Bluetooth. Bluetoothnya sendiri sudah memakai Bluetooth 5.1. Konektivitas Bluetoothnya sendiri bisa di pair up hingga 5 device. Keyboard ini sudah support Windows, macOS, serta Android. Dan untuk RGB backlight-nya sendiri, dia sudah memiliki 20 mode RGB backlight. Sekarang gue akan membahas keyboard ini sesuai dengan pengalaman gue dalam memakai keyboard ini selama kurang lebih 1-2 minggu kemarin. Kita bahas dulu dari harganya. Untuk harganya sendiri, keyboard ini ada di kisaran 1,1 juta. Tapi karena kemarin gue belinya itu PO atau pre-order, jadi gue mendapatkan keyboard ini hanya dengan harga 950.000. Begitu kita mendapatkan bonus yaitu keyboard punch-nya yang kemarin udah gue tunjukin di video unboxing. Untuk link pembeliannya nanti akan gue cantumkan di kolom deskripsi ya. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan mengenai penampilannya. Dari penampilannya sendiri, keyboard ini terlihat sangat ergonomis, elegan, dan compact. Sehingga cocok banget buat kalian yang pengen bikin setup minimalis dan estetik. Desainnya yang simple membuat keyboard ini terlihat elegan dan compact, sehingga menarik perhatian gue untuk membeli keyboard ini. Dari keycaps-nya sendiri kita udah bahas kemarin, dia sudah menggunakan bahan premium ABS yang berbeda dengan bahan-bahan ABS pada umumnya. Permukaan keycaps-nya jauh lebih halus, mulus, dan kokoh dibandingkan keycaps ABS lainnya. Keycaps ini juga sudah menggunakan profile OM dan juga menggunakan teknik printing double shoot injection sehingga dia tembus cahaya dari RGB backlight-nya. Untuk brandingnya sendiri ada tulisan Neue di bagian bawah keyboardnya ya. Ntar bisa gue tunjukin shootnya ya. Dan juga ada logo Neue pada keycaps escape-nya ini. Menurut gue penempatan brandingnya sangatlah tepat mengingat ini adalah keyboard mekanika 65% yang sangat kecil dan compact sehingga cukup sulit untuk menempatkan branding pada keyboard ini karena keyboardnya kecil ya. Mereka pintar aja gitu naruh brandingnya di sini sama di bawah. Ntar gue tunjukin ya. Oke, kita lanjut. Untuk body dari keyboard ini dia masih berbahan plastik, tapi kalian gak perlu khawatir karena plastiknya ini terlihat cukup kokoh dan kuat. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu dari segi performanya ya. Kita tidak akan membahas apa yang sudah kita bahas pada
spesifikasi yang ada di boxnya tadi, tapi kita akan bahas dari pengalaman gue selama memakai keyboard ini selama 1-2 mingguan. Yang pertama kali gue rasakan ketika gue memakai keyboard ini adalah keyboard ini tuh enak banget, nyaman banget dipakai, walaupun menurut gue angle-nya agak sedikit kurang enak ya. Tapi itu nggak masalah menurut gue. Untuk performa bermain gamenya sendiri, kemarin gue udah coba beberapa game kompetitif, yaitu CSGO, Valorant, dan juga PB atau game cheater ya. Dan yang gue rasakan gak ada delay sama sekali pada keyboard ini saat menggunakan konektivitas dari kabelnya dan juga menggunakan konektivitas receiver 2,4 GHz nya. Tapi untuk konektivitas Bluetooth-nya menurut gue agak kurang ya. Kenapa? Karena ya mungkin masih ada sedikit gangguan-gangguan ya, karena ini juga masih Bluetooth 5.1. Mungkin di generasi Bluetooth selanjutnya akan lebih baik mungkin ya. Begitu juga untuk performa saat mengetiknya, kurang lebih sama ketika kita bermain game-game kompetitif tadi ya. Dan juga gue juga udah nyoba nih game balap ya, yaitu Car X Drift. Dia kan ngedrift gitu, kalau ada delay nggak enak, dan ini alhamdulillahnya dia nggak ada delay sama sekali, sehingga gue bisa enak banget main game itu. Dan juga gue udah bermain game-game kasual ya, seperti Among Us, dan itu sangat tidak mengganggu sama sekali ya, karena dari konektivitas dari bermain game sebelumnya aja yang kompetitif dia nggak mengganggu, apalagi bermain game kasual gitu kurang lebih. Dari switchnya sendiri, yaitu yang gue pakai ini Gateron Brown Switch ya, mungkin ini akan menjadi salah satu switch favorit gue ya. Kenapa? Karena dia tactile itu kerasa enak banget, dan juga suara yang dihasilkan enak dan gak berisik, gak kayak Blue Switch ya. Blue Switch kan agak berisik, gak enak gitu. Walaupun mungkin performa suara dan keycaps lagi apa makanya switchnya sendiri itu belum maksimal ya, karena belum gua looping. Kurang lebih suara keyboardnya akan seperti ini. Oke, dari segi penampilan tadi ada yang ketinggalan ya, dan akan gue bahas di sini untuk RGB backlight-nya. Kita nggak akan bahas dari berapa banyak mode yang dia punya, berapa warna yang bisa dihasilkan, karena itu udah mainstream banget ya. Di harga 300 ribuan aja mungkin keyboard itu udah bisa ngelakuin hal itu gitu loh. Tapi kita akan bahas di sini detail kecil yang ini menarik banget buat gue. Kenapa? Karena detail kecil ini yaitu adalah ketika kalian tinggal keyboard ini, kalian gak ngeklik keyboard ini selama kurang lebih 5-10 menit, keyboard ini akan mati dengan sendirinya. Dan itu sangat bermanfaat banget ya, mengingat keyboard ini menggunakan baterai. Dengan fitur ini baterai akan lebih hemat. Kita ambil contoh kasus, misalnya gue tinggal sholat, keyboard ini belum gue matiin, dia mungkin akan mati setelah 5-10 menit dari waktu terakhir gue ngeklik keyboardnya. Jadi dia akan lebih hemat, makanya bisa 73 jam tanpa RGB, 73 jam tanpa RGB mah enggak ini ya, 13,5 jam tanpa RGB, tapi bisa lebih sebenarnya, bisa lebih dari 13,5 jam karena ada fitur tadi begitu. Oke, pada pembahasan selanjutnya yang akan gue bahas di sini adalah UI atau aplikasinya. Kalian bisa download aplikasinya di website dari Noir, yaitu www.noirgear.com. Di situ ada peringatan, ketika kalian memakai receiver 2,4 GHz, pastikan aplikasi dari Noir tersebut tidak dijalankan, karena akan sedikit atau mungkin bisa dibilang bug ya, kurang lebih yang bisa kalian lihat di sini. Kurang lebih seperti itu bugnya. Apabila kalian klik satu tombol apapun di keyboard, dia akan menekan otomatis secara terus-menerus sampai kalian menekan tombol lainnya. Bagaimana solusinya? Kalian tinggal close aplikasi dari Noir-nya, biar cepat kalian close aja lewat Task Manager seperti ini. Setelah kalian close lewat Task Manager seperti tadi, kalian cabut
receiver 2,4 GHz ya, lalu kalian colok lagi dan keyboardnya akan kembali seperti semula. Oke, kita lanjut bahas UI atau aplikasinya. Di aplikasinya sendiri, seperti yang kalian lihat, kita dapat mengatur semuanya dari mulai RGB sampai makros, seperti aplikasi pengatur keyboard pada umumnya lah. Dari penampilannya sendiri, UI terlihat simpel, menarik, dan ya lumayan elegan. Dan gak nyentrik juga ya, kayak aplikasi-aplikasi lainnya yang agak gimana gitu bentukannya. Oke, jadi itu dia dari UI atau aplikasi dari si Noir N1 ini. Sekarang mending kita lanjut aja ke kesimpulan ya. Ya, kesimpulannya keyboard ini hanya cocok untuk kamu yang memiliki budget lebih dan pengen dikeluarkan untuk keyboard mekanikal ya, dan ingin merasakan pengalaman lebih dalam menggunakan keyboard mekanikal. Dan juga keyboard ini cocok untuk kamu yang pengen bikin setup minimalis dan estetik, yang gak bikin setup kamu berantakan sama kabel-kabel gitu ya. Ya, keyboard ini adalah pilihannya. Keyboard ini mungkin akan menjadi saingan Keychron ya, dengan harga yang lebih murah dibanding Keychron lebih murah 100.000, tapi kalian memiliki keunggulan ya, di mana konektivitasnya ini jauh lebih baik sih Noir N1 ini. Semuanya sih balik lagi sebenarnya ke perspektif kalian masing-masing. Worth it nggak sih bang beli keyboard mekanikal dengan harga yang lumayan mahal itu? Sebenarnya sih worth it aja, malah kalau menurut gua keyboard Noir N1 ini adalah keyboard ya, termasuk keyboard yang termurah yang ada di kelas 1 jutaan. Karena ya tadi kita balik lagi ke konektivitas yang baik serta compact gitu ya. Dan emang kalau kita bicara dari segi RAW-nya ini ya, emang keyboard compact kayak Noir N1 itu 65% atau 60% bahkan itu tuh emang lebih mahal dibanding keyboard yang RAW-nya itu besar kayak TKL atau full size. Itu kan RAW-nya lebih berjauhan ya, nggak compact, makanya mungkin itu lebih murah karena nggak compact gitu kurang lebih. Mungkin bikin keyboard compact kayak gini tuh mungkin lebih susah kali ya daripada bikin keyboard yang RAW-nya agak berjauhan. Jadi apabila kalian membutuhkan keyboard yang besar, yang membutuhkan numlock, membutuhkan F1, F2 serta tombol fungsi yang lengkap gitu, keyboard ini gak cocok buat kalian. Tapi kalau kalian gak butuh itu semua, kalian butuh kekompaktan seperti keyboard ini, gue saranin ambil keyboard ini. Oke, jadi gue lupa menyampaikan sesuatu lagi ya. Lagi-lagi ada yang gue lupain ya, yaitu adalah pertama gue ingin ngomongin dari bukan kekurangan dulu, tapi gue akan ngomongin dari sesuatu yang tidak dilampirkan di buku manual oleh Noir N1 ini atau Noir Gear ya. Lebih tepatnya itu ada indikator yang akan nyala ketika baterai itu akan habis, yaitu di FN ya. Ya kurang lebih seperti itu nyalanya, tapi di FN-nya doang ya, itu alt sama kontrol nyala. Dan sekarang gue akan menjelaskan kekurangan dari Noir N1 ini, yaitu dari segi pairingnya, terutama yang akan gue tunjukkan dari Bluetooth ke receiver 2,4 GHz-nya. Nah, di sini gue akan memberikan solusi gitu, gimana cara mengatasi hal tersebut. Jadi kalian cukup matiin aja keyboardnya dengan cara tuh switch itu kalian pindahin ke off, kalian onin lagi, lalu kalian tekan Fn plus Y selama 3 detik untuk pairing receiver 2,4 GHz nya. Kalian cabut receiver 2,4 GHz nya, lalu kalian colokin lagi. Itu kalau kalian udah nyolokin ya. Lalu kalian matiin keyboardnya, matiin lagi, nyalain lagi. Habis itu udah keyboard akan berjalan dengan normal lagi. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, ada satu hal lagi yang gue lupain. Gimana caranya kalau kalian mau pakai kabel gitu. Jadi caranya gampang banget. Kalian matiin aja keyboardnya,
dengan switch yang tadi. Lalu kalian pasang kabel Type-C ke keyboard, pasang kabel USB-A ke laptop atau PC kalian. Udah selesai. Gitu doang sebenarnya. Jadi keyboardnya jangan nyala, gitu aja. Oke, mungkin sekian aja video review kita kali ini. Buat kalian yang mau request gue review sesuatu yang berhubungan dengan keyboard lagi, kalian komen aja di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin kalian bingung mau beli keyboard apa dengan budget yang kalian miliki, kalian bisa komen aja di bawah, siapa tahu gue bisa bantu nyaranin keyboard yang cocok buat kalian. Mungkin di video keyboard selanjutnya ya, bukan di video selanjutnya, di video keyboard selanjutnya mungkin gue akan beli keyboard seharga mungkin 300 sampai 400 ribuan untuk gue unboxing serta gue review, dan mungkin aja itu bisa menjadi inspirasi ya guys, inspirasi atau ya ntar next keyboard yang akan kalian beli gitu. Dan yang gue pilih pun keyboard yang bagus ya, bukan keyboard yang sekedar murah aja gitu. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari Kriwi Channel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih udah nonton.